Woi, udah take woi. Oh iya, halo semuanya. Sebelumnya kita ganti tempat dulu ya. Satu, dua, tiga. Ya seperti kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Fafian. Halo semua, kenalin aku Aras. Halo semuanya, kenalin nama aku Gladys. Ya, kenalin semuanya, namaku Farel. Ya, dan hari ini kita mau bahas tentang subjek hukum internasional. And here we go. Nah, sebelum kita membahas apa itu subjek hukum, kita di sini harus tahu dulu apa itu subjek hukum itu sendiri ya. Subjek hukum sendiri itu adalah pemegang, pemilik, dan pemikul suatu kewajiban ya. Itu bisa dikatakan sebagai individu, juga bisa juga sebagai badan hukum. Nah, berhubung kita bahasannya adalah subjek hukum internasional, jadi di sini subjek hukumnya itu dalam lingkup ruang internasional ya. Jadi seperti itu untuk subjek hukum internasional. Kemudian kita lanjut akan membahas tentang syarat-syarat subjek hukum internasional. Ya, langsung saja kita berpindah ke tempat lain. Ya, kita langsung lanjut saja ya. Di sini kita akan membahas tentang syarat-syarat subjek hukum internasional ya. Dan di sini untuk menjadi subjek hukum internasional harus memiliki yang namanya legal personality. Dan legal personality ini harus diwujudkan dengan beberapa syarat seperti berikut. Dan itulah tadi syarat-syarat dari subjek hukum internasional ya. Langsung saja kita lanjut ke topik berikutnya. Subjek-subjek hukum internasional yang diakui, pertama ada negara. Negara adalah subjek hukum yang paling klasik dan paling utama. Mengapa? Karena negara mengadakan berbagai hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional. Sebagai contoh, negara federal. Dalam negara federal, yang menjadi pengembangan hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintahan federal. Ada kalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian menjadi subjek hukum internasional terbatas. Yang kedua, ada organisasi internasional. Atas penegasan dari Mahkamah Internasional, organisasi internasional dimasukkan untuk menjadi subjek hukum internasional dan mampu mendukung dan mempertahankan berbagai hak dan kewajiban internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dan organisasi internasional harus memiliki kemandirian. Bila tidak, organisasi tersebut belum bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Palang Merah Internasional atau International Commission of Red Cross adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional walaupun ruang lingkupnya terbatas. Yang keempat, ada Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Dan dalam perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 telah disepakati untuk mengembalikan sebidang tanah di Roma, Italia kepada Tahta Suci Vatikan. Dan wilayah tersebut pun diakui sebagai negara, subjek hukum internasional, dan memiliki perwakilan diplomatik yang setara kedudukannya dengan negara lain. Individu pun dijadikan sebagai subjek hukum internasional. Walaupun pendapat ini tidak diterima, lama-kelamaan pendapat ini mulai diterima. Yang keenam, ada organisasi internasional non-pemerintah, Non-Governmental Organization atau NGOs. NGOs pada dasarnya merupakan organisasi yang bersifat non-profit, anggota-anggotanya bersifat sukarela. Lembaga ini dikelola dan aktif di tingkat lokal, nasional maupun internasional. NGOs berkontribusi pada perkembangan, interpretasi, implementasi, dan penegakan hukum internasional. NGOs merupakan sebuah organisasi non-pemerintah terlibat dalam perkembangan hukum internasional, bersifat tidak mencari keuntungan atau nirlaba, dan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal atau rentan. Sebuah TNC tidak hanya berorientasi satu negara saja, tapi bisa di beberapa negara. Ini berarti akan melibatkan dua jenis negara yang berbeda, yaitu home country, di mana TNC berasal, dan host country, di mana TNC mendirikan cabang atau anak perusahaan.
Tidak selalu home country dan host country menganut sistem hukum yang sama. Bisa jadi home country seperti Amerika Serikat menganut common law system. Sistem hukum common law berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan host country seperti di Indonesia, Belanda maupun Perancis menganut civil law system. Civil law system Eropa kontinental yang berlaku di negara-negara Eropa dataran dan negara-negara jajahannya termasuk Indonesia berpegang pada kodifikasi undang-undang menjadi sumber hukum utamanya. Perbedaan ini tentunya akan menimbulkan masalah jika terjadi pelanggaran hukum. Status hukum sebuah TNC ditentukan berdasarkan sistem hukum di mana TNC tersebut didirikan. Itulah berbagai macam subjek hukum internasional. Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah.